Agar tidak terjebak dalam pluralisme beragama yang salah, maka kita perlu tahu 3 bentuk pluralisme beragama yang salah. 1. Pluralisme dalam keyakinan. 2. Pluralisme dalam peribadatan. Dan yang ketiga, pluralisme dalam syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, marilah kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, serta diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah SWT. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan kultum pagi hari ini kami akan bacakan tentang 3 bentuk pluralisme beragama. Mari kita flashback ke belakang. Dulu waktu kita masih sekolah ada pelajaran sejarah, ya, maka tidak dipungkiri lagi bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang plural, majemuk, beraneka ragam, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, warna kulit, adat istiadat, bahkan keyakinan, kepercayaan, dan agama. Idealnya keragaman ini bisa menghasilkan kekuatan masyarakat dan bangsa yang besar dan kuat, bukan menjadi bibit perpecahan di antara kita. Oleh karena itu kita dalam konteks inilah kita bisa mengambil peran penting dalam upaya mendudukkan makna masyarakat yang plural, yaitu suatu masyarakat yang mengakui adanya perbedaan dan keragaman. Dengan demikian, masyarakat yang pluralis adalah masyarakat yang bisa bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati, dalam hal yang memang berbeda. Dari sini masyarakat kita berharap masyarakat menjadi rukun dan damai dengan tetap berpegang pada prinsip masing-masing yang telah diyakininya, bukan harus mencampur adukan agama yang telah diyakininya, karena ini sama saja mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu wa ma ta'budun
wala antum abiduna ma a'bud wala anna abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya kurang lebih, katakanlah Muhammad bahwa orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pluralisme beragama sebenarnya bukan hal yang baru bagi kaum muslimin. Sejak awal dakwah dikembangkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang kafir Quraisy sudah memberikan tawaran, membujuk dan merayu kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin agar mau berprinsip demikian. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT tersebut di atas, ketika menanggapi ajakan orang-orang kafir Quraisy agar hari ini, bulan ini dan tahun ini kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan hari berikutnya menyembah berhala. Tapi beliau tidak mau dengan ajakan-ajakan para kafir Quraisy tersebut. Agar tidak terjebak dalam pluralisme beragama yang salah, maka kita perlu tahu 3 bentuk pluralisme beragama yang salah. 1. Pluralisme dalam keyakinan. 2. Pluralisme dalam peribadatan. Dan yang ketiga, pluralisme dalam syariat. Pluralisme dalam keyakinan, yaitu masing-masing agama sudah mempunyai keyakinan yang amat berbeda antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, seorang muslim tidak dibenarkan menganut dan membenarkan keyakinan yang dimiliki penganut agama lain. Misalkan keyakinan orang-orang kafir untuk mengetahui nasibnya dengan mengundi anak melalui anak panah yang diistilahkan oleh Al-Quran dengan kata al-ajlam, yang artinya anak panah yang belum pakai bulu. Caranya mengambil anak panah yang belum pakai bulu, setelah itu ditulis lakukanlah, jangan lakukanlah, dan yang ketiga tidak ditulis apa-apa. Kemudian dia simpan di dalam Ka'bah. Bila ada melakukan sesuatu, minta bantuan kepada juru kunci untuk mengambilnya sebuah anak panah, dan terserah apa yang ditulisinya atau tidak. Kalau tidak, maka diulangi lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah SWT. Kedua, pluralisme dalam peribadatan. Dalam peribadatan, setiap agama dan keyakinan pasti ada ritual ibadahnya. Oleh karena itu, peribadatan harus dilaksanakan oleh penganut suatu agama, dan penganut agama lain tidak boleh membenarkan mengikuti ibadah mereka. Itulah sebabnya kaum muslimin tidak dibolehkan menjalankan peribadatan yang dilakukan penganut agama lain, seperti Natal bersama, doa bersama, dan lain-lainnya. Kita bisa menyimpulkan hal ini berdasarkan firman Allah pada surat Al-Kafirun di atas. Ini berarti kaum muslim tidak dibenarkan menjalankan peribadatan dalam Islam sekaligus juga menjalankan ibadah agama lain
atau yang didasari pada keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Terkait dengan kasus ini, kami pernah menangani di Donomulyo kasus masalah pendirian perguruan tinggi, khususnya dari Yayasan Wilwatika, untuk mendidik para biksu di Donomulyo secara meluas, yaitu yang pengikutnya itu se-Asia Tenggara, dan di situ sekarang sudah lebih dari 15 biksu yang kuliah di situ. Ini pernah diunjuk rasa sama orang-orang Islam. Alhamdulillah bisa kami selesaikan dengan baik. Kemudian suatu saat kami PAM gereja, kami ternyata mampir di rumah sebelah gereja, dan saya tanya bahwa situasi di situ memang sering terjadi hal-hal yang demikian. Jadi satu rumah itu ada yang beragama Islam, ada yang Kristen, sehingga pada waktu acara-acara ibadah itu masih sering diundang. Acara Natal Islam juga diundang, acara orang Islam, orang-orang Nasrani juga diundang untuk ikut tahlilan dan sebagainya. Ini saya sampaikan kepada MUI untuk segera menyelesaikan. Kemudian yang ketiga, pluralisme dalam syariat. Dalam agama ada syariat atau ketentuan hukum yang berlaku. Karenanya masing-masing penganut agama harus mentaatinya. Demikian pula halnya dengan kaum muslimin yang tidak dibenarkan menjalankan sesuatu dengan melanggar syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu nikahkan perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga, dan ampunan dengan izinnya, menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Misalnya, menikahkan dengan non-muslim, memberikan harta waris kepada keluarga yang kafir, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-haqqu mir rabbika fala takuna minal mutarin. Artinya, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surat Al-Baqarah 147. Dari uraian di atas kita mendapat pelajaran bahwa pluralisme dalam agama amat berbahaya bagi kaum muslimin. Paling tidak ada dua hal yang paling berbahaya. Yang pertama, akan merusak keyakinan, karena seorang muslim menjadi kurang yakin terhadap kebenaran agama yang dianutnya, meskipun ia tampak melaksanakannya dalam hal-hal tertentu. Yang kedua, kerancuan dalam beragama, kerancuan dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ketentuan agama. Tidak bisa dihindari manakala diwujudkannya pluralisme dalam beragama. Hal ini karena seorang tidak memindahkan lagi ketentuan syariat. Sebut saja terkait dengan pernikahan, sehingga anak yang dihasilkan dalam pernikahan dalam penanaman nilai-nilai Islam tidak dilakukan, tapi malah diberikan kebebasan untuk memilih agama yang mau dipilihnya. Karena Allah SWT melarang kita mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Allah SWT berfirman,
wala talbisul haqqo bil batil wa ta'mul haqqo wa akhfun la ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah 42. Demikian kultum pada pagi ini yang bisa kami sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.